Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Gemini dan Libra. Gimana kalau kalian bertemu ya? Sebelumnya kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian mau request tema atau judul juga bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, terus mau self healing, behavior therapy, dan spiritual coaching, juga mau beli perhiasan suping dan titanium, juga mutiara, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, ini sifatnya timeless dan genderless juga, jadi bisa berlaku kapan aja untuk gender perempuan dan laki-laki ya, tidak berbatas umur, dibuka untuk kapan aja. Oke, sebelum dimulai saya ingatkan jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke, kita mulai ya. Kisah asmara Gemini dan Libra. Oke, kisah asmara Gemini dan Libra ya. Ada The Hermit, Gemini dan Libra ya. Gemini dan Libra, ada King of Wands, Gemini dan Libra, ada Queen of Wands, juga ada Ace of Pentacles, ada the High Priestess, ada Three of Wands. Oke, Gemini dan Libra di sini jelas terlihat bahwasannya memang ketika kalian bertemu itu sudah melewati masa perenungan ya. Begitu kalian memutuskan untuk oke, gue sama si Gemini atau oke, gue sama si Libra, itu sudah juga melewati masa pengambilan keputusan yang itu benar-benar dipertimbangkan masak-masak ya. Ketika kalian bertemu, akhirnya kalian sama-sama membuka peluang usaha baru ya, gitu. Ada peluang pendapatan baru juga, dan kalian ya sama-sama bisa punya suatu tindakan yang itu sangat kreatif ya gitu. Oke, ketika gue menemukan masalah A gitu kan, gue bertindaknya harus A gitu kan. Nah, kalian juga tipe orang yang dimana apalagi Libra ya gitu kan, dia seimbang, dan Gemini dan Libra itu nggak ada abu-abu, jadi benar-benar salah hitam putih gitu ya, the High Priestess. Oke. Kalian juga tipe yang bijaksana gitu, apalagi Libra ketika tidak ada keseimbangan itu akan sangat ruweh ya. Kayaknya hatinya tuh nggak enak kalau nggak ada keseimbangan atau keadilan. Dan memang di sini ada Queen of Wands, di mana ada faktor keceriaan dalam menjalani hidup. Jadi Gemini ini kan tipenya suka bercanda ya, dan Libra ini kan tipenya dia hanya dengan orang-orang tertentu dia bisa bercanda gitu. Jadi ketika ketemu dengan Gemini yang humoris udah ngeklik ya. Terus ya sebenarnya banyak pilihan sih Gemini dan Libra ini ya gitu. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk oke, gue sama Gemini, oke, gue sama Libra ya gitu. Jadi ya di sini memang pergulatan hidupnya luar biasa ya kalau yang saya rasain. Oke. Ada Six of Wands. Ya, mungkin kalian ini sama tipe orang yang bisa memimpin satu sama lain, kerja sama tim, bisa jadi pemimpin, dan juga minimal bisa memimpin untuk dirinya sendiri ya. Lalu ada Judgment, di mana memang keadilan lagi-lagi ya gitu. Jadi ketika kalian bertemu ya, kalian mendapatkan suatu keadilan dari suatu hubungan yang mungkin sebelumnya kalian nggak dapatkan itu dari orang lain gitu kan. Di sini terus ada King of Pentacles. Wow, ketika itu ketika kalian bertemu Gemini dan Libra lalu menghasilkan peluang usaha baru, ya hasilnya kalian bisa berlimpah ruah ya gitu. Cuma memang tipenya harus pasrah ya, menyerahkan semuanya sama Allah gitu. Dan the Chariot di sini,
ketika punya suatu masa lalu gitu kan, ketika kalian bertemu, oke gue udah nggak mau lagi nengok ke belakang, dan itu bener-bener plus gitu ya, diwujudkan dengan enggak gue udah nggak mau gitu ya. Karena kalian tuh sudah tahu mana yang terbaik untuk diri kalian ya, walaupun mungkin ya kadang masih ada lah ya rasa untuk menengok ke belakang gitu, tapi akhirnya kalian dihadapkan kepada dua pilihan yang tadinya ada tiga gitu kan, terus jadi mengkerucut jadi dua. Oke, gue mau move on atau enggak gitu ya. Karena memang the tower moment yang kalian rasakan atau pengakhiran hubungan di masa lalu itu membuat kalian adalah biasanya kartu ditakutin ya, tapi lebih ke enggak gitu loh, gue nggak mau gue nggak mau kalah gitu, tapi gue lebih ke ini titik nol gue harus bangkit ya. Dan memang akhirnya kamu sudah memutuskan dari 3 ke 2 gitu kan, dari 3 ke 2 mengkerucut, dan akhirnya ketika kamu bertemu, gue tuh serasa menggenggam dunia ya, gue seperti ada di seperti dunia tuh milik saya gitu. Walaupun mungkin ada keterbatasan lingkungan, mungkin ada yang beda pulau, beda negara, beda daerah gitu kan, beda provinsi, tapi hati-hati juga, di sini ada warning. Mungkin ada salah satu dari pihak kalian yang pihak keluarga mengontrol banget. Ini saya lebih ke Gemini ya mungkin lebih ke sisi orang tua gitu kan. Udahlah nggak usah sama dia nggak ini nggak itu gitu misalkan ya. Dan akhirnya memang ya kalian take action satu sama lain gitu ya, take action, entah siapa yang duluan ya, akhirnya kalian maju untuk oke, gue mau menyatakan terlebih dahulu perasaan gue gitu ya. Terus kita ke monologi kisah asmara Gemini dan Libra. Ketika kalian bertemu dan kalian berjalan prosesnya ini, kalian membawa atau melibatkan cinta kalian dalam hubungan ini gitu loh ya. Mungkin dulu cuma sebatas formalitas aja, dan waktunya kalian untuk bernafas dalam gitu ya, menarik nafas dalam, merasakan nafas kalian gitu kan. Dan ya you do need a practical plan gitu loh ya. Memang ketika kalian punya mimpi-mimpi ya kalian harus mewujudkan itu gitu loh ya, bergerak gitu ya. Balance spirituality and practically. Jadi ini ada juga koneksi spiritual, atau ketika kalian ketemu dengan Libra atau Libra ketemu dengan Gemini, kalian sama-sama mengingatkan untuk ada di jalan Allah ya. Dan gak cuma teorinya aja ibadah, tapi juga prakteknya. Dan kalian harus keluar dari zona nyaman ya. Terus jadikan ini suatu momentum yang baik ya. Bergerak, jadi inisiator, atau ini the page of one. Dan bergerak pertama kali ya, yaitu kalian punya inisiatif untuk bergerak, tadi saya udah bilang ya. Dan your commitment is being test gitu. Ini adalah komitmen yang dimana ini ngetes kamu gitu. Yang lalu sudah berlalu, nah sekarang ini mau dites nih, kamu sama pasangan kamu gimana, terutama kamu dengan diri kamu gimana, apakah ada perubahan, baik itu dalam hal hubungan kamu dengan Gemini atau dengan Libra, atau dengan diri kamu sendiri ya gitu. Oke, sekarang kita ke romance angel, kisah asmara Gemini dan Libra. Oke. Let your friends help you. Biarkan teman-teman kamu membantu kamu
ya, ketika memang kamu butuh bantuan untuk dicomblangin, untuk pendekatan, atau ada yang mau kerjasama atau lain sebagainya, ya biarkan teman-teman kamu itu membantu kamu gitu loh ya, biarkan. Oke. Memang hubungan ini dibutuhkan percakapan dari hati ke hati. Kenapa? Karena nggak semudah itu gitu ya, apalagi dengan adanya pengalaman di masa lalu yang membuat kalian tuh satu sama lain lebih berhati-hati membuka hati, kan. Dan kalau memang ada yang belum bertemu atau masih terpisah jarak waktu luang, ya panggil soulmate-nya gitu loh ya, dengan berdoa, afirmasi, visualisasi gitu kan, dan itu akan membawa kamu, membantu kamu juga untuk kalian bersatu ya. Belajar untuk memaafkan dan belajar juga dari kesalahan masa lalu. Kalau sekalipun kamu nggak salah, kamu harus minta maaf dan belajar dan bebaskan diri kamu. Ini waktunya kamu mengambil alih kontrol hidup kamu. Tadinya saya mau bilang soulmate, cuman saya takutnya nggak keluar, tapi ternyata ini keluar ya, suka kayak gitu saya tuh. Jadi lebih baik saya diem aja. Gemini dan Libra ketika ketemu nanti itu adalah soulmate kalian. Dan memang lagi ada permasalahan finance and career sih ya gitu, dan adanya cinta tidak berbalas satu sama lain ya. Jangan worth waiting for gitu kan. Ini adalah penegas dari kartu 8 wands. Divine timing, waktu yang tepat untuk menunggu gitu ya. Kalau memang belum bertemu, makanya afirmasi, visualisasi gitu-gitu ya. Oke. Kita ke soul journey. Kisah asmara Gemini dan Libra. Oke. Sukses ya. Wow, jelas ya. Karena yang kamu dapatkan itu adalah keadilan gitu, keadilan dari hubungan masa lalu, keadilan dari keuangan masa lalu, dimana kalau kalian bertemu itu adalah, ini adalah pembayaran karma kamu karena kamu sudah menabung kebaikan mungkin di masa lalu, itu juga bisa ya kan. Dan ketika kalian bertemu, kalian bisa kerja sama tim, bisa sama-sama memimpin diri kalian dan memimpin partner kalian gitu kan. Tidak ada lagi gimana ya, akhirnya kalian bisa merilis hal-hal yang gak enak di masa lalu untuk mengetahui jawaban ya, ini sebenarnya ada apa sih, oh ini tujuannya kesini gitu ya. Disiplin ya, itu adalah kunci kesuksesan. Makanya gak heran kamu itu sukses karena kamu tuh disiplin, dan kamu jadi orang sosok yang lebih empati. Mungkin dulu tuh lebih cuek gitu kan ya, kamu lebih cuek, terus dan perseverance ya, jelas. I know that I can do whatever I set my mind. Saya tahu bahwasanya apa yang ada di pikiran saya itu bisa diwujudkan. Ini adalah energi the magician ya. Regret, I know that I cannot change the past. Jadi kamu lebih menerima, lebih legowo bahwasanya memang ada hal-hal di masa lalu yang nggak bisa kamu lepas. Bukan lepas, nggak bisa kamu rubah ya. Lepas harus gitu ya, sorry. Oke. Kisah asmara Gemini dan Libra. Oke, kisah asmara Gemini dan Libra. Invite your virtuosity. Jadi kalian itu ya bisa minum teh ya, dan untuk efek menenangkan, dan ketakutan kalian itu bisa dihadirkan karena teh itu punya efek menenangkan ya, yang baik. Dan share your gift, bukan untuk pamer, bukan untuk show off, tapi lebih ke ya untuk lebih menginspirasi orang lain aja ya gitu. Kadang kan orang ada yang picik ya pikirannya, pamer, biar enggak gitu, tapi lebih ke
oh iya gitu loh, ini tuh untuk menginspirasi. Coba kalau kalian misalkan lakukan Jumat Berkah, dan Jumat Berkah itu dilakukan oleh 10 orang, berapa pahala kalian gitu. Dan be mindful with your money honey, jadi cobalah untuk berhati-hati dengan dalam menggunakan uang ya gitu. Mungkin selama ini kalian tuh boros, atau kalian tuh menghambur-hamburkan uang gitu kan. Dan believe, percaya terhadap hal-hal yang tidak mungkin ya gitu. Terus embrace your sensitivity, kalian bisa mengemas rasa sensitif kalian dengan cukup baik, dan juga jadi pendengar yang baik ya. Kalian juga mulai tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke dalam kehidupan kalian, bukan untuk gimana-gimana, tapi lebih ke memilah-milih ya. Kalian baik sama kalian kenal dengan siapapun, tapi untuk masuk itu nggak bisa, dan lebih menerima diri kalian sendiri. Accept yourself, oke? Kita ke Yogi, oke? Ya, kisah asmara Gemini dan Libra. Oke, kisah asmara Gemini dan Libra. Freedom is when you just don't care what others think about you. Jadi kebebasan itu adalah ketika kamu nggak peduli dengan omongan orang ya gitu. Jadi mungkin selama ini ya kamu ngerasain kebebasan yang kamu flase gitu, kamu masih mikirin apa kata orang gitu loh ya. You have already done so much in your life, be proud of yourself. Jadi kamu sudah mulai siap untuk melakukan banyak hal dalam hidup kamu. Jadi berbanggalah dengan diri kamu gitu loh ya, berbanggalah dengan diri kamu. Keren lah pokoknya intinya. Dan someone just call me a dreamer, I was so shocked, I almost feel of my unicorn. Jadi kadang orang tuh manggil kamu lu mimpi ya, tapi it's real, itu kenyataan gitu loh ya gitu. Semua tuh bisa berawal dari mimpi. Kita hidup kalau nggak punya mimpi, nggak ada apa ya, nggak ada indah-indahnya karena nggak ada yang dikejar gitu loh ya. Dan the sort of happiness lies within us. Jadi kebahagiaan itu dimulai dari kita ngebingkainya gimana dan lain-lain sebagainya. Dan kamu jadi orang yang lebih bersyukur ya, terutama dari hal-hal kecil, mulai dari panca indera kamu, ternyata kamu sempurna dan juga bisa berfungsi dengan lebih baik. Juga watch out, don't believe everything you think. Percayalah bahwasanya jangan terlalu percaya dengan apapun yang kamu pikirkan, tapi lebih percaya terhadap hati kamu gitu ya. Dulu kamu tuh orangnya nggak peduli dengan siapa lawan bicara kamu, tapi sekarang kamu jadi lebih peduli, dan kamu bisa mengimbangi lawan bicara kamu karena kamu pintar, karena kamu berwawasan, karena kamu mungkin udah bijak dalam hal kehidupan yang selama ini mungkin sudah dihantam dengan badai kehidupan. Oke? Saya mau tahu apa sih yang dilihat kamu, apa sih yang dilakukan kamu kalau lagi kamu tuh masa senggang. Sorry tuh saya harus bilang beberapa kali ya, saya belum mau beli kartu baru, saya masih nyaman dengan kartu-kartu saya yang ini gitu loh ya gitu. Oke. Kisah asmara Gemini dan Libra. Oke, kisah asmara Gemini dan Libra. Kalian tuh senang baca buku ya, mungkin ada yang terkoneksi dengan kristal atau mulai tertarik dengan kristal, karena kristal itu ternyata punya energi menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah, tapi media ya mungkin karena dihantam badai yang lalu gitu kan. Terus banyak melakukan positif afirmasi atau afirmasi positif ya. Jadi orang yang jauh lebih sabar, simpati, empati, bisa melihat sudut pandang yang jauh berbeda, seperti The Hangman ya kan. Soak in a bath, suka berendam di bak gitu kan, biar santai, biar relax. Dan intuisi kalian tajam, itu buah dari perjalanan hidup kalian yang lalu. Kalian juga banyak sholawat, diem gitu kan, banyak zikir ya, atau yoga ya, atau menenangkan diri lah, meditasi, dan banyak bernafas yang dalam. Tadi ada take time to breathe out, dan suka membuat makanan ya gitu. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Gemini dan Libra, gimana kalau kalian ketemu kisah asmaranya sudah selesai. Kita ketemu lagi dari readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan juga untuk channel kedua saya, Panda Braja School. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.